Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang trigonometri pada kelas 10. Nah, kalau kemarin kita sudah melihat perbandingan trigonometri, ya gimana rumusin, gimana rumus cos, gimana rumus tan, ya demi sami desa dan segala macamnya. Kita akan menentukan sudut. Ya, kita akan mencari sudut berelasi. Kalau kemarin kita masih fokusnya di kuadran 1, ya sebenarnya dalam lingkaran itu terbagi menjadi 4 kuadran, ya ada kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, ya. Yang membedakan tuh hanya besar sudutnya, antara berapa sampai berapa, kuadran 2 tuh berapa sampai berapa, ya, tapi konsepnya mungkin sama. Nah, oke. Nah, kita akan masuk ke materi subbab sudut berelasi. Oke, kita masuk ke sudut pertama. Nah, kita bahas dulu perbandingan trigonometri sudut berelasi, ya. Jadi apa sih gunanya gambar ini tuh? Nah, nanti kita lihat di rumusnya. Oke, kemarin kita sudah tahu ya, atau kita sudah belajar, kalau sumbu X itu kalau sebelah kanan kan positif. Ya, kalau sebelah kiri negatif, kalau itu kan berarti ke atas positif, kalau ke bawah itu negatif. Nah, kalau gambarnya seperti ini, ya, kita lihat perhatikan nih gambar ini, yang ada kita bawa kasih warna. Nah, kalau gambar pertama ini kan di kuadran 1 segitiganya, maka nilai X-nya, nilai Y-nya, sama nilai R itu positif semua. Ya, jadi lihat segitiga yang ini, ya nilai X, Y, R-nya positif semua. Nah, kalau di kuadran 2, nah nilai X itu negatif, ya. Nilainya positif, maka ntar bisa berubah, ya. Bisa ada yang hasilnya min, ya, karena adalah satu unsur yang negatif. Tuh, ya. Terus, di kuadran 3 ini, X-nya itu kan negatif, atau Y-nya negatif. Itu kan beda juga. Ya, di kuadran 4 ini berarti X-nya positif, jadi Y-nya negatif. Nah, itu kan membedakan rumus-rumusnya atau nilai-nilai dari sin, cos, sama tan-nya, tergantung perbandingannya. Oke, untuk contoh pertama, ya bawa penjelasan pertama aja. Ya, sin, ya kemarin kita udah bahas ya. Sin itu kan Y per R, ya, Y per R di kuadran 1 ya. Ini kuadran 1 ya, fokusnya. Y sama R itu sama-sama positif. Ya, maka di kuadran 1 nilai sin, nilai cos-nya itu adalah, sama tan-nya adalah positif. Oke, paham ya? Nilai sin-nya di kuadran 1, kuadran 2, ya, nilai kuadran 1 untuk nilai sin, nilai cos dan tan-nya adalah positif gitu, ya. Oke, untuk kuadran 2, kita lihat nilai sin-nya. Ya, digambarkan ini gambarnya ya. Nah, sin itu kan demi, ya, depan per miring. Nah, depannya kan Y, miringnya R. Y sama R itu nilainya masih positif. Ya, di kuadran 2 itu yang X itu yang negatif, maka sin-nya tetap positif. Tapi cos-nya itu negatif. Kenapa? Karena di sini nilai X-nya adalah negatif, makanya sini ada min X per R. Tan juga sama, min Y per X. Jadi, itu yang membuat nanti nilai sin, cos, tan-nya bisa negatif, tergantung perbandingannya. Oke? Ini contoh saja ya. Nanti kita kalian pelajari sendiri semuanya kenapa bisa negatif. Ya, tergantung tadi aku udah jelasin di awal, ya. Nah, ini kesimpulannya, bukan kesimpulan sih, ini pembagiannya. Oke? Nah, sudut itu kan dari 0 360 derajat, satu putaran penuh ya, 360 derajat. Dibagi 4, maka akan ada 4 batasnya. Yang pertama, ada dari 0 sampai 90 itu namanya kuadran 1. Nah, 90 sampai 180 namanya kuadran 2. Maaf, ini kurang 90. Kurang angka 9-nya ya, tar. Ya, ini harus 90. Nah, ini 90 sampai 180 itu namanya kuadran 2, terus 180 sampai 270 itu namanya kuadran 3, terus 270 sampai 360 itu namanya kuadran 4. Ini namanya kuadran ya, pembagian batas-batas sudut ya. Kalau kuadran 1 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 berarti 270 sampai 360. Nah, untuk kuadran 1 itu nilai sin, cos, tan-nya adalah positif. Lihat ya perbandingannya, nggak ada yang mengandung negatif. Maka kuadran 1 nilai sin, cos, tan-nya termasuk lawan-lawannya ya. Kosekan semuanya positif. Nah, terus untuk kuadran 2 dari 90 sampai 180 itu yang positif hanya sin ya. Cos sama tan-nya negatif. Oke. Kuadran 3 yang negatif, yang positif itu hanya tan-nya. Ya, jadi kuadran 3 itu yang positif hanya tan, terus isinya negatif. Nah, kuadran 4 itu yang positif itu hanya cos. Nih, ya, cos.
dan negatifnya adalah sin sama tan. Jadi ini perbedaannya ya. Kalau kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 itu sin, kuadran 3 itu tan, kuadran 4 itu adalah cos. Ya, jadi ingat nih, karena terkepake di materi selanjutnya ya. Nilai-nilai dari sudut yang negatif ya, tergantung kuadrannya. Oke. Nah, kesimpulannya adalah kita bahasnya 3 aja ya. Nanti kalau kita bahas yang lain juga boleh. Terus ada 6 kan? Ya. Oke. Kalau sinus berarti ini kan nanti kalau kuadran 1 ya. Ini ada lagi kan sini ada sin, ada cos, ada tan, ada kalau sin itu kan lawannya kosekan ya. Kalau cos itu lawannya sekan, kalau tan itu kotan. Kalau di kuadran 1 itu semuanya plus. Kuadran 2 itu yang plus hanya sin dan kosekan sebenarnya. Kuadran 3 itu yang plus adalah tan sama kotan. Kalau kuadran 4 itu yang plus itu adalah cos sama sekan nih ya. Ini di kuadran 2 ini yang positif ini di kuadran 4, ini di kuadran 3. Nah, yang ini di kuadran 1 itu semuanya positif. Tapi kalau di kuadran 2 itu sin sama kosekan, kuadran 3 itu tan sama kotan, kuadran 4 itu cos sama sekan. Ini juga harus dihafal. Bukan cuma sin kosan aja. Kosekan, sekan sama kotan juga harus bisa. Ya. Pokoknya pasangannya kalau sin pasangan sama kosekan, cos sama sekan, tan sama kotan. Ini kapan dia plus, kapan dia min. Ini semuanya plus ya. Di kuadran 2 plus. Bentar. Ini di kuadran 2 ini plus. Ini juga plus, ini juga plus. Berarti hasilnya negatif gitu ya. Kalau di kuadran 1 itu all. Ini kuadran 1 all semuanya positif. Gitu ya. Tapi kalau kuadran 2 itu sin sama kosekan, kuadran 3 itu cos sama sekan, kuadran 4 itu tan sama kotan. Nah, nanti buat nyaring itunya kita gunakan rumus berelasi. Ya, tapi kita harus tahu dulu mana yang plus, mana yang min. Oke, Pak, gimana kalau mau cara ngapalin biar gampang? Kita pakai kalimat. Ya, kalimatnya adalah kita kutip semua singa tangannya. Ntar ya, biar kita kasih tanda. Semua singa tangannya ya, semua singa tangannya kosong. Ingat ya, semua singa tangannya kosong. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran 4. Ingat ya, kalau semua berarti sin konstannya positif. Kalau kuadran 2 berarti cuma sin yang plus, sisanya negatif. Kuadran 3 tan yang positif. Kuadran 4 berarti cos yang positif gitu. Bisa ya? Semua singa tangannya kosong. Ya, bisa aja pakai kalimat yang lain juga bisa. Oke. Kita lanjut slide. Nah, ini tabel trigonometri untuk sudut istimewa ya. Jadi tidak perlu menggunakan kalkulator ya. Jadi ini harus kalian hafal. Bapak sudah bilang dari awal ya, matematik itu kan nggak bisa hanya mengerjakan soal aja, tapi juga harus hafal rumus ya. Nah, ini termasuk salah satu yang harus kalian hafal. Ya, di kuadran 1 ya, ini kuadran 1 0 sampai 90 derajat. Kalau ininya kalian kuasai, maka di kuadran 2 3 4 pasti kalian bisa ya. Tinggal hafal rumusnya aja. Ya, untuk di kuadran 1 ada sin, cos sama tan. Nanti untuk sin kita lawannya sama itu segala macam, kosekannya cos lawan sekan, tan lawan kotan. Tinggal dibalik-balik aja. Tapi 3 ini yang harus wajib kalian hafal ya, ada sin, cos, tan. Oke, untuk nilai sinus sudutnya 0. Sin 0 itu hasilnya 0, sin 30 hasilnya setengah, sin 45 hasilnya setengah, sin 90 hasilnya 1. Itu ya. Kosinus itu 0 hasilnya 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 itu adalah setengah, cos 90 adalah 0. Tangen 0 itu hasilnya 0, tangen 30 hasilnya sepertiga akar 3, tangen 45 itu hasilnya 1, tangen 60 itu hasilnya akar 3. Terus tangen 90 itu hasilnya tak terdefinisi. Ya, jadi kalian bisa hafal ini. Kan ada pertanyaan, tentukan nilai dari sin 60. Ya udah, kita lihat sin 60 berapa? Sin 60 hasilnya berapa? Setengah akar 3 gitu ya. Atau lagi misalkan cos 45. Cos 45 berapa? Cos 45. Di sini berarti setengah akar 2. Ya, jadi
Ini namanya nilai trigonometri sudut istimewa. Ini yang sering kepake di soal-soal ya. Nah, nanti karena ini saling berhubungan, maka di kuadran 2 juga bisa berhubungan. Ya, bisa 120, 135, 120, 150, dan lain-lain. Ya, jadi kita lihat soalnya. Oke? Ini tolong dihafal ya. Nilai sin konstan di kuadran 1 ya. Nanti kan berguna dibuat di kuadran 2, 3, dan 4. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita fokus ke sudut kuadran 2. Kita sudah masuk ke sudut berelasi lebih dari 90 derajat ya. Menentukan trigonometri untuk sudut theta lebih dari 90 derajat ke sudut lancip. Oke. Jadi kita fokusnya ke kuadran apa? Kuadran 2 dulu ya. Oke. Tadi kan kalau kuadran 2 itu kan batasnya dari berapa? 90 sampai 180 derajat. Oke. Nah, nilai ini kita bisa hitung sudutnya berapa antara 90 sampai 180. Ya, jadi kan kita taunya kuadran 1 ini aja nilainya. Maka kita pakai ini aja gitu. Ya, nggak perlu yang lain lagi. Makanya nanti kita gunakan sudut relasi namanya. Nah, untuk mencari sudut di kuadran 2, kita menggunakan rumus ini. Sin theta sama dengan sin 180 dikurang alfa. Nah, sin theta ini soalnya ya. Soalnya di kuadran berapa misalkan. Ini udah contoh ntar. Nah, terus ini dikurang alfa, maka jawaban adalah sin alfa. Sin yang diketahui di sini. 180 dikurang berapa, yang hasilnya adalah theta. Oke. Kita ambil contoh soal ini ya. Sin 128. Bapak tulis lagi. Sin 128. Kira-kira berapa sih hasilnya? Nah, sin 128 itu bisa kita ubah menjadi berapa? Sin dalam kurung 180 min. Nah, angka di sini kalian hitung berapa 180 dikurang berapa yang hasilnya 128. Kalau kalian ngitungnya lama, kalian kurangin di sini. 180 dikurang 128. 10 kurang 8 berarti 2, tinggal 7 kan? 7 dikurang 2 berarti 5. Berarti 52. Berarti angka di sini 52. Kita ganti warna aja ya, biar beda. Nah, sama dengan kalau sudah bentuknya seperti ini, maka yang diambil adalah angka yang warna biru, yang paling belakang. Maka jawabannya adalah sin 52. Artinya, sin 128 itu sama dengan sin 52. Ini akan kalian hitung. Gitu. Ya, jangan 128-nya, hitung sin 52-nya. Nah, gitu ya. Sebenarnya rumus ini ada dua rumus, bisa pakai 90 plus alfa. Cuma kalau ini berubah sin jadi cos, cos jadi sin. Nah, lebih sulit menghafal, nambah lagi hafalan baru kan. Nah, mendingan kita gunakan sin 180 min alfa saja untuk di kuadran 2. Ingat ya. Kalau kuadran 2 harus 180 min alfa. Ya, kenapa 128 pakai rumus ini? Karena 128 itu ada di kuadran 2 antara berapa? 90 sampai 180. Jangan sampai kamu ini nih ke kuadran 2, kamu pakai yang kuadran 3 nanti rumusnya. Nggak akan ketemu gitu ya. Oke. Saya. Oke, kita lanjut ke nah ini contoh berikut ya. Tentukan nilai dari sin 100. Oke, kita hitung ya. Jawab. Yang A, sin 100. Kira-kira ini di kuadran berapa nih sin 100? Kuadran 2. Tinggal kita cari 180 dikurang berapa yang hasilnya 100. Pasti bisa lah ya. Berapa? Ya kalau bingung tinggal kalian kurangin aja. 180 dikurang 100 yaitu berapa? 80. Tulis di sini 80. Maka hasilnya adalah sin 80 derajat. Selesai. Bisa kan? Ya, Bapak yakin bisa lah. Nah, yang kedua, yang B. Yang B berapa salah? Sin 146. Nah, dengan sin berapa? 180 dikurang berapa yang hasilnya 146. Ya udah, tinggal kalian cari. Kalau kalian ngitungnya masih susah, pakai cara ke bawah aja. 180 dikurang 146. Nggak apa-apa ya, namanya kan belajar. 10 kurang 6 berarti 4. Ini udah kepake tinggal 7. 3 berarti 34. Ambil angka belakangnya. Berarti jawabannya adalah sin 34 gitu. Ya, bisa? Oke. Nah, dengan cara yang serupa, kita dapat menurunkan rumus-rumus sudut berelasi. Ya, jadi tadi kan kalau soalnya sin tetap sin. Ya, jawabannya sin. Jadi kalau soalnya sin tetap sin jawabannya. Nggak berubah karena kita pakai rumus 180 min
alfa. Ya, pokoknya pakai rumus 180 min alfa ini tidak merubah sudutnya. Sin tetap sin. Nah, tapi kalau pakai tadi yang Bapak jelasin sebelumnya itu berubah. Nah, daripada kita kasih rumus baru, mending pakai ini aja biar tidak terlalu banyak rumus yang dihafal. Karena di trigonometri itu banyak yang harus dihafal rumus-rumusnya, ya. Nah, untuk cos sama tannya, kalau soalnya cos tetap cos, tapi dikasih tanda min di depannya. Kenapa min? Karena cos di kuadran 2 itu nilainya negatif. Ingat ya, di kuadran 2 yang plus hanya sin. Nah, kuadran 2-nya, kuadran 2 di cos sama tannya itu hasilnya negatif. Ya, tapi tetap kalau soalnya cos tetap cos, tan tetap tan. Misalkan contoh gini. Tentukan nilai dari cos tadi 128 misalkan. Berapa? Nah, berarti kan jadinya sama dengan cos 180 dikurang berapa yang hasilnya 128. Kurangin aja dulu. 10 kurang 8 berarti 2. Ini 7. 52 berarti 52 derajat. Maka hasilnya sama dengan cos 52. Tapi karena soal awalnya ini di kuadran 2, terus soalnya adalah cos, maka ingat nilai cos di kuadran 2 itu adalah negatif. Tambahnya di sini min. Gitu. Ya, paham ya? Jadi kapan min, kapan plus, lihat tadi hafalannya. Kalau di kuadran 2 yang plus itu sin. Ya, atau sama kosekan lah. Tapi sering ketemunya soal sin. Cos atau tan aja sih. Ya. Jadi min ini dari cos 182. Ya, karena ini di kuadran 2, cos itu nilainya negatif. Gitu. Jadi makanya setelah dikasih min cos 52. Bisa ya? Oke. Lanjut kita ke kuadran 3. Nah, kuadran 3 ini ingat tadi ya, berarti yang plus itu hanya tan. Nih, Bapak kasih tanda warna biru ya. Nih. Ini yang plus. Sisanya berarti min. Ingat ya, kuadran 3 hanya tan yang plus ya. Tidak perlu banyak lagi contoh soalnya karena udah jelasin caranya. Oke, misalkan sin 215. Nah, 215 itu antara kalau kuadran 3 itu tadi dari berapa sampai berapa? Dari 180 sampai 270. Ingat ya, dihafal nih. Ya, kuadran 3 itu 180 sampai 270. Berarti kalau kita lihat 215 itu antara berapa? Antara ini kan ya, antara 180 sampai 270. Berarti di kuadran 3. Lihat soal apa sin. Sedangkan 3 itu hasilnya negatif. Makanya di sini kasih tanda min. Nah, tinggal kalian cari. Oh ya. Untuk di kuadran 2, rumusnya berbeda. Ya, kalau rumus kuadran 1 itu 180 min alfa. Nah, kalau kuadran 2, ini rumusnya nih, 180 plus alfa. Tolong dihafalin. Nih ya. Rumusnya 180 plus alfa. Tinggal 180 tambah berapa yang hasilnya angka yang dicari. Misalkan tadi nih. Soalnya berapa? 215. Nah, 180 ditambah berapa yang hasilnya 215. Makanya kalau dibalik pengurangannya. Berarti 215 dikurang 180. Ya, ini 5, ini 3. 35. Berarti 180 tambah 35. Maka yang diambil adalah angka yang terakhir. Ya. Nah, jadi jawabannya min sin 35 ya. Kenapa min, Pak? Ya, min karena soalnya sin. Sin 215 di kuadran 3 itu hasilnya negatif. Makanya dikasih min di sini. Oke? Paham ya? Oke. Terus kuadran terakhir, kuadran ke ya. Untuk kuadran 4 ini kita lihat tadi ya, nilai yang plus itu hanya si cos ya atau sekan lah. Bisa cos atau bisa sekan, tapi kita fokusnya cosnya dulu. Ya, untuk sinnya negatif, tannya juga negatif. Ya, jadi ingat ya, harus tahu kapan plus kapan minnya. Untuk kuadran 4 itu batasnya adalah dari 270 sampai 360. Ini kuadran 4. Berarti kita lihat soalnya. Oh ya, untuk rumusnya adalah 360 min alfa. Oke, ingat ya, 360 min alfa. Kalau kuadran 2 tadi 180 min alfa, kuadran 3 itu 180 plus alfa. Nah, kuadran 4 itu adalah 360 min alfa. Ya. Oke. Kita lihat contoh soalnya sin 296. Sin 296 ini ada di kuadran berapa sih? Ada di antara kuadran 270 sama 360 kan? Berarti di kuadran 4. Kalau situ kan sin apa nilainya negatif di kuadran 4. Di sini dikasih tanda min terakhirnya. Min sin. Nah, cara ngitungnya 296 berapa sih? Tinggal kita kurangin. 360 dikurang 296.
Ini 4, ini ya tinggal 15 berarti 64. Maka ini jawabannya 64. Nah, tinggal tulis angka terakhir ya. Min sin 64 selesai. Nah, untuk minnya Bapak jelasin lagi ya, min. Kenapa min? Lihat soal awalnya apa? Sin 296. Sin di kuadran 4 ini adalah negatif. Nah, dikasih min di sini. Oke, bisa? Ya, nanti Bapak kasih kesimpulan. Oke. Bapak kasih kesimpulan dulu di sini ya biar lebih paham. Nah, ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Untuk kuadran 1, kamu wajib hafal tadi tabel trigono yang ya, semuanya plus kan? Jadi nggak usah pakai rumus lah kalau kuadran 1 mah. Nah, kuadran 2 itu rumusnya tadi apa? 180 min. Ya, ingat ya. Kalau kuadran 3, 180 plus alfa. Nah, kalau kuadran 4 itu berarti berapa? 360 min alfa ini ya. Ini yang harus kalian pakai nanti untuk mencari nilai yang nilainya lebih dari 90 atau di kuadran 2, 3 atau 4. Oke, kita akan bahas soal ini ya. Kita jawab ini ya. Sin 193. Ya, ini ada angkanya dulu ya, 0 atau 360. Ini 90, 180, ini 270. Nah, kita lihat saya soal yang pertama. Sin 193. Kita lihat 193 di kuadran berapa sih? Oh, di sini. Berarti di kuadran 3. Oke. Ingat ya, kuadran 3 itu yang plus apa? Tan. Berarti ini ada minnya nanti ya. Sin 180 ditambah berapa sih? Yang hasilnya 193. Berapa sih supaya hasilnya jadi 193 ini ditambah berapa? Tambah 13. Maka hasilnya adalah sin 13. Tapi karena tadi ya, karena soalnya ini di kuadran 3, maka ini dikasih min. Gitu ya, min sin 13. Kita akan bahas lagi lanjut nomor 2. Ya, atau yang B. Yang B ini soalnya berapa? Cos 200. Cos 200. Oke. Kita lihat cos. Nah, 200 di kuadran 200. 200 di kuadran 2 ini kuadran berapa? Kuadran 3 lagi. Oke. Ingat ya, kuadran 3 itu yang plus hanya tan. Cos masih negatif berarti. 180 ditambah sih supaya jadi 200. Jelas gampang ya, ditambah 20. Ini yang diambil. Ya, berarti jawabannya adalah cos 20. Tapi karena di sini cosnya tadi kuadran 3, maka ini dikasih negatif gitu ya. Terus yang C. Yang C mana yang C? Tan 252. Tan 252 berarti sama dengan tan berapa yang hasilnya 180 tambah berapa yang hasilnya 252. Nah, untuk menghitungnya kita kurang. Tapi lihat dulu. 252 ini di kuadran berapa? 252 itu di kuadran 3. Soalnya apa tan? Berarti jawabannya tetap positif. Berarti kita kurangin dulu nih ya. 252 ditambah 180. 252 dikurang 180. 2 dikurang 0, 2. 5 kurang 8 berarti ini 7. Ya, 7 dah. Berarti 72. Nah, berarti jawabannya adalah tan 72. Plus atau min, Pak? Ya, jawabannya adalah plus. Karena tan 252 ada di kuadran 3. Kuadran 3 itu yang plusnya adalah tan. Maka jawabannya 72 derajat. Oke, selesai. Ya. Nah, coba lagi satu aja. Yang D, coba sin 276. Sin 276. Kita lihat. Nah, untuk menentukan rumus saya lihat dulu. 276 di kuadran berapa? Ini kan 270. Itu udah lebih. Berarti di kuadran 4. Pakai rumusnya 360 min alfa. Nah, dikurang berapa sih supaya jadi 276? Kita kurang dulu ya. 360 dikurang 276. 10 kurang 6 berarti 4. Ini tinggal 5. Ini berarti 2. Ya, terus 2 udah. Kita hapus dulu. Kurang jelas. (360 dikurang 276 ya. 360 dikurang 276. 10 kurang 6, 4. Ya, terus ini tinggal 5 ya. Berarti 15 kurang 7 berarti 8. Berarti 84 di sini. Nah, ini 84. Berarti jawabannya ada berapa?
sin 84. Wah, lihat dulu nih, plus atau min. Kita lihat, ini sin 27 di kuadran berapa? Di kuadran 4. Kuadran 4 itu yang plus hanya cos. Berarti ini sinnya dikasih tanda min. Maka jawabannya min sin 80. Ini min 84. Nah, untuk yang sama F-nya kalian hitung sendiri coba di rumah, nanti dicatat lagi. Ya, yang jelas Bapak udah jelasin ya. Untuk ini, tolong kalian hafal bentuk-bentuk jenis di kuadran 1, 2, 3, 4-nya nih. Ya, jangan sampai. Kalau kuadran 1 tadi udah jelasin ya. Kalau kuadran 1 itu semua tadi ya, kita mana rumusnya ya. Nah, semua singa tangannya kosong ya. Kuadran 1 sinnya plus, kuadran 2 sinnya plus ya. Kalau kuadran 1 semuanya ya, kuadran 2 sinnya plus, kuadran 3 itu tannya yang plus, kuadran 4 itu adalah cosnya ya. Jadi tolong diperhatikan. Kuadran 2 hanya sin, kuadran 3 hanya tan, kuadran 4 hanya cos, yang plusnya ya. Jadi semua singa tangannya kok kosong, bisa ya. Oke, kita ambil contoh mungkin yang sudut istimewa ya, biar nanti lebih relate dengan soal-soal gitu. Kita akan coba latihan soal yang sinnya pakai cos tannya pakai sudut istimewa. Oke. Kita ini contohnya, tentukan nilai dari sin 120, cos 135, tan 210, cos 330. Oke, kita mulai kerjakan dari yang A dulu ya. Kita kerjakan sin 120. Nah, cara ngerjainnya lihat dulu, sin 120 di kuadran berapa? Ya, ingat ya. Nih, tadi kan udah dijelasin nih. Kuadran 1, 2, 3, 4. 120 di mana? Di kuadran 2. Berarti ini di kuadran 2. Kuadran 2 itu sinnya positif. Berarti jawabannya positif lagi ya. 180. Nah, dikurang berapa yang hasilnya 120? Dikurang 60 ya. Berarti jawabannya adalah sin 60 plus ya. Karena sin kuadran 2 itu hasilnya negatif. Ini di kuadran 2. Ditulis deh biar ingat. Nah, berarti sin 60. Berapa sin 60? Tadi udah apa belum sin 60? Jawabannya berapa? Setengah akar 3 gitu ya. Kalau tadi kan kita belum bisa ngitung ya. Kalau tadi kan jawabannya belum istimewa. Ya 13, 20 itu pakai kalkulator ya. Cuman kalau istimewa kita bisa hitung ya. Oke, yang B ya. Yang B itu cos berapa? Cos 135. Kalau 35 itu di kuadran berapa? Masih di kuadran 2. Berarti 180 dikurang berapa supaya hasilnya 135. Nah, kalau bingung berarti dikurang dulu. Dikurang 135. Berarti jadinya 10 kurang 5, 5. Ini tinggal 7. 7 kurang 7 berarti 4. 45. Ya, ini kita hapus dulu. Nah, berarti jawabannya 45. Oke, sudah. Ini 45 derajat. Berarti jawabannya, tahan. Lingkarannya nggak pas. Sama apa? Kayak dah. Berarti jawabannya berapa? 45. Berarti cos 45. Nah, lihat dulu. Cos di kuadran 2 ya, itu plus atau min? Ya, min. Berarti ini dikasih min di sini. Maka jawabannya adalah min berapa? 45 min setengah akar 2 gitu ya. Bisa ya, paham maksudnya? Oke. Terus selanjutnya kita yang C. Yang C itu apa? Cos tan ya. Tan 210 ya. Berarti sama dengan tan. Nah, 210 di kuadran berapa? Kita lihat kalau masih lupa. 210 di kuadran 3. Di kuadran 3 yang plus yang patah tan ya. Jadi hanya tan yang plus. Berarti kita kasih keterangan. Tan berarti pakai rumusnya apa? 180 plus. Nah, cari 180 ditambah berapa yang hasilnya 210. 180 tambah berapa yang hasilnya 210 berarti tambah 30 dulu. Nah, maka jawabannya yang ini. Berarti jawabannya adalah tan 30. Apakah dia plus atau min? Ya, kita lihat aja. Kalau tan di kuadran 3 itu hasilnya apa? Plus gitu. Kita hitung tan 30 berapa? Masih ingat nggak tannya 30 berapa? Ya, sepertiga akar 3. Ntar dihafal ya. Oke, yang D. Cos 330. Terakhir ini kita lihat cos berarti ini 330 di kuadran berapa? Kita lihat. Ini di sini kan lebih dari 70 kan, berarti di kuadran 4. Apa yang plus di kuadran 4? Itu cos. Berarti jawabannya nih cosnya nanti positif lagi. 360 dikurang berapa? Yang hasilnya 330 dikurang 30 derajat. Bisa pasti itu ya. Berarti jawabannya adalah
cos 30. Nah cos 30 berapa? Udah hafal belum cos 30 ya? Cos 30 kalau belum hafal ya berarti harus diingetin lagi. Berarti jawabannya berapa? Setengah akar 3. Tapi lihat dulu tadi ya, Bapak udah jelasin ya, cos di kuadran 4 hasil apa? Plus. Maka di sini plus, ini juga plus ya, setengah akar 3. Sip. Ini yang dimaksud dengan sudut berelasi ya, hubungan antara sudut kuadran 2, 3, 4 menggunakan kuadran 1. Jadi harus bisa ya materi ini. Bapak saja cukup materi hari ini. Semoga dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.